Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih telah menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vito Berliano dari program studi teknologi hasil perikanan. Hari ini saya akan membawakan sebuah isu tentang kurangnya toleransi di masyarakat Indonesia. Toleransi adalah suatu sikap yang mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain antara ras, suku, agama, ataupun etnis masyarakat. Tapi akhir-akhir ini masyarakat Indonesia masih sangat kurang dalam hal toleransi ini. Jadi terdapat banyak kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Contohnya seperti kurangnya rasa saling menghargai satu sama lain, ketidaksukaan kepada suatu komunitas atau kelompok yang berlebihan yang bisa menyebabkan sebuah kericuhan atau keributan. Dan tentunya kurangnya toleransi ini sangat bertentangan dengan Pancasila, terlebih pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Selain bertentangan dengan Pancasila, ini juga bertentangan dengan semboyan bangsa Indonesia sendiri yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disimak di video yang akan saya sediakan. Ya, Indonesia belakangan ini marak diterpa berbagai isu intoleransi. Ya, hal ini sangat berpotensi mengancam nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Isu radikalisme menjadi isu sentral di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan isu radikalisme santer terdengar dalam perhelatan pemilihan presiden 2019. Sebuah penelitian mencatat telah terjadi peningkatan tindakan intoleransi selama 10 tahun mencapai 2.150 kasus. Hal ini dikemukakan dalam sebuah diskusi kebangsaan bertajuk Menyulam Toleransi dalam Demokrasi yang digelar di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara yang digelar Pohon Cahaya ini dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya cendekiawan Muslim Gus Nuril, staf khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Romo Beni Susetio, serta sejumlah tokoh anti diskriminasi seperti dosen, pemuka agama, dan masyarakat. Dalam forum diskusi itu, Gus Nuril dan Beni Susetio memberikan pandangan yang berbeda terkait kondisi bangsa saat ini. Gus Nuril menilai manusia mulai melupakan hakikatnya sebagai wakil Tuhan yang dipilih untuk menjalani kehidupan di dunia. Sementara itu, Romo Beni Susetio menyebut dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan kasus intoleransi sebanyak 2.150 kasus. Merajut toleransi itu bagaimana? Karena nggak bisa dipisahkan antara demokrasi Pancasila dan toleransi. Bentuk dasar munculnya demokrasi Pancasila itu tidak ada artinya ketika Bhinneka Tunggal Ika Tandhana dan Mamanggroha itu tidak dimunculkan dalam kemasan yang tepat. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bentuk gawar terluar dari aplikasi demokrasi Pancasila. Makanya kita harus sekarang punya keberanian menegakkan konstitusi. Nah, konstitusi menjadi cara bertindak bernalar kita, maka konstitusi itu ya Pancasila itu menjadi sumber segala sumber hukum. Maka sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila ya harus gugur. Terus yang kedua adalah pemerintahan daerah, pejabat publik. Pejabat publik harus mematuhi Pancasila itu menjadi bagus insting yang mempunyai cara bertindak bernarasi. Jangan membuat kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila. Tindakan intoleransi dan radikalisme di Indonesia harus dilawan secara bersama-sama. Hal ini sebagai langkah memperkuat kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adam Mardian, kontributor Berita 1 Sleman, Yogyakarta. Nah, itulah video yang telah ditampilkan. Jadi, dengan adanya Pancasila, kita harus saling menghargai dan mencintai sama manusia dan bertoleransi terhadap perbedaan. Karena Pancasila tidak membenarkan adanya sikap diskriminasi dan intoleransi.
serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, terbukti mampu untuk mengayomi dan mengajak berbagai macam masyarakat untuk mengakui adanya perbedaan di antara masyarakat itu. Jadi sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi intoleransi ini yang sedang marak terjadi di Indonesia ini, guna untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, itulah video dari saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.